merawat kebebasan, menolak represi. Kebebasan berpikir, berkumpul, bersikap, dan berpendapat dijamin sepenuhnya dalam konstitusi. Siapapun termasuk negara tidak boleh membatasi, mengatur, melarang seseorang, kelompok masyarakat, dan lembaga untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan sikap atas gagasan, isme, atau bentuk-bentuk pemikiran dan penyikapan lain. Akan tetapi, dari waktu ke waktu, jaminan konstitusi itu tidak serta-merta selaras dalam implementasi. Tidak jarang, kebebasan berpikir, berkumpul, dan bersikap terpasung oleh tindakan aparat negara yang tidak tepat atau berlebihan. Salah satu bentuk dari kondisi tersebut ialah aksi aparat membubarkan aktivisme masyarakat dengan tuduhan mereka menyebarkan paham yang dilarang undang-undang. Lebih celaka lagi, aparat menyita buku-buku ilmiah yang membahas peristiwa G30S. Itu jelas tindakan represif dan otoriter. Bila diskusi-diskusi atau penerbitan buku-buku tersebut melanggar undang-undang, proseslah secara hukum. Jangan ditindak dengan membubarkan atau menyita secara semena-mena. Aneh bin ajaib, buku-buku yang disita itu sesungguhnya sudah lama bertengger di toko-toko buku. Tetapi mengapa baru belakangan itu menjadi persoalan? Ada skenario apa di balik ini semua? Dalam aksinya, aparat seperti menggalang kelompok masyarakat lain untuk ikut-ikutan mempersoalkan isu kebangkitan paham kiri. Apakah aparat tidak sedang membenturkan kelompok dalam masyarakat? Sejumlah kelompok sipil memprotes aksi aparat. Presiden Joko Widodo lalu mengingatkan agar penegakan hukum dalam pencegahan ajaran komunisme tetap dalam rambu-rambu menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Presiden pun telah menginstruksikan aparat untuk menggunakan pendekatan hukum dalam mengatasi kegiatan dan penggunaan atribut yang menunjukkan identitas PKI. Kita memahami kekhawatiran penegak hukum dan sebagian kelompok masyarakat atas maraknya kembali isu komunisme jika dikaitkan dengan peristiwa traumatis Gerakan 30 September 1965. Itulah sebabnya lahir ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 yang melarang penyebaran ajaran komunisme, Leninisme, dan Marxisme. Akan tetapi, kita juga mengingatkan, sejatinya hal itu tidak dikaitkan secara semena-mena dengan kebebasan berpikir, berkumpul, bersikap, dan berpendapat mengenai isu atau isme apapun, termasuk komunisme. Kebebasan mengenai hal itu justru harus dirawat. Diskusi, baik akademik maupun non-akademik, mengenai isu apapun, termasuk komunisme, tidak boleh dilarang. Karena itu, kita mendukung pernyataan Presiden agar penegak hukum tidak berlebihan, apalagi menggunakan cara represif. Kita juga sepakat dengan pernyataan Mendikbud Anies Baswedan bahwa razia dan penyitaan terhadap segala benda yang dianggap menyebarkan komunisme, khususnya buku, sesungguhnya tidak memiliki dasar hukum. Di masa lalu, memang pernah ada peraturan pemerintah yang memberikan otoritas kepada Kejaksaan Agung untuk menyita buku-buku yang membuat ajaran komunisme atau berhaluan kiri. Namun, peraturan itu sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2010. Era komunisme telah lama berlalu bersama usainya Perang Dingin. Kekhawatiran mengenai bangkitnya komunisme tak boleh diekspresikan dengan tindakan represif yang memasung kemerdekaan dan HAM. Tindakan petugas merazia hal-hal yang dinilai berbau komunisme beberapa hari ini semakin gencar dilakukan di sejumlah daerah. Razia di antaranya dilakukan di toko-toko penjual buku, kaos, dan atribut yang mengandung unsur komunisme dan simbol palu arit, di mana petugas melakukan penyitaan terhadap buku-buku, kaos, dan atribut yang diduga menjadi sarana penyebaran paham komunisme itu.
Razia-razia ini gencar dilakukan menyusul maraknya penyebaran paham komunisme dan simbol-simbolnya melalui media penerbitan dan atribut di beberapa daerah. Tidak hanya razia dan penyitaan, bahkan polisi juga turut menangkapi sejumlah aktivis yang ditenggarai menyebarkan ajaran komunisme lantaran kedapatan mengenakan kaos bersimbolkan palu arit yang merupakan lambang gerakan komunisme. Di antaranya, seperti yang dialami oleh dua aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Maluku Utara, Adlun Fikri dan Supriyadi Sawai. Tindakan para petugas keamanan ini sebenarnya sah-sah saja untuk dilakukan. Pasalnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih mengatur bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI dan ajaran komunisnya adalah organisasi dan paham terlarang di negeri ini. Sementara bagi mereka yang melakukan penyebar luasan ajaran komunisme, baik secara lisan ataupun tulisan, dapat dikenakan delik pidana dan bisa dihukum dengan hukuman penjara. Terlebih lagi jika upaya-upaya itu dilakukan secara sengaja dengan tujuan merongrong dan mengganti dasar negara Pancasila. Perundang-undangan ini tentu dirumuskan sejalan dengan perjalanan sejarah bangsa yang pernah mengalami getirnya konfrontasi politik di masa silam saat paham tersebut sempat mendominasi lingkar kekuasaan di negeri ini. Tentu bangsa ini telah membayar mahal atas pecahnya konfrontasi itu. Tak sedikit anak-anak bangsa ini berguguran dan terlanggar hak asasinya. Banyak sudah air mata dan darah yang tercucur saat stabilitas dan keamanan negara harus ditegakkan. Tak heran jika kini sebagian dari kelompok yang terkubur dalam konfrontasi di masa silam itu kini ingin kembali eksis mencari jati diri meskipun zaman telah jauh berubah. Bahkan tak sedikit di antara mereka masih membawa beban-beban sejarah masa lampau yang sesungguhnya telah usang jika digadang-gadang di era kekinian. Namun demikian, perlu dipahami bahwa kelompok yang pernah termarginalkan di masa lampau itu masih menyimpan bara yang tak terpadamkan. Bagi mereka, seakan masih ada hutang yang belum terbayar ataupun luka yang belum terobati akibat perlakuan tak adil yang mereka terima. Namun Indonesia sebagai negara besar tidaklah pantas jika harus mengulang kekelaman sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Semangat konsolidasi, rekonsiliasi, dan keadilan kini harus dikedepankan dibanding semangat konfrontatif. Penegakan hukum, HAM, dan keadilan harus tetap menjadi panduan utama tentang bagaimana kita memperlakukan sesama anak bangsa tanpa terkecuali. Akhirnya, kita memerlukan kearifan dari para pemimpin negeri untuk bersikap proporsional agar konsensus bersama dengan kerugian minimum dapat dicapai di antara komponen-komponen anak bangsa yang majemuk ini, agar stabilitas dan kedamaian negeri tetap lestari. Pemirsa, untuk membahas mengenai maraknya penyebaran paham dan simbol komunisme di sejumlah daerah, serta bagaimana selayaknya pemerintah menyikapi kali ini, kini telah hadir di studio Berita 1 pengamat politik dan pemerhati komunisme dari Universitas Indonesia, Bapak Muhammad Nasih. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 0811-8333-5551 dan layanan telepon di 021-529-00311. Selamat pagi Pak Nasih. Selamat pagi Mbak. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio Berita 1. Pak Nasih, dengan isu komunisme yang kemudian sedang muncul belakangan ini, apakah kita artikan bahwa laten komunisme sedang menggeliat di Indonesia? Ya, kita bisa mengartikan demikian karena memang banyak indikator yang menunjukkan bahwa paham ini muncul kembali. Indikatornya seperti apa Pak Nasih? Indikator misalnya ada kelompok-kelompok yang melakukan diskusi tentang komunisme misalnya, walaupun dengan nama-nama lain yang kemudian ditangkap sebagai upaya untuk menghidupkan kembali, untuk mengembalikan ideologi komunisme ini di dalam negara kita. Yang kedua, di samping itu faktor internal adalah faktor eksternalnya. Ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa bahwa ini adalah indikator yang jelas dan mereka mengalami fobia di masa lalu karena mereka mengalami secara langsung. Misalnya saya melihat secara langsung ya, ada orang-orang tertentu, orang yang usianya kira-kira sekarang di atas 60-an
yang mereka mengalami yang bisa disebut sebagai fobia. Saya awalnya agak heran, kenapa orang-orang yang berada di atas usia 60-an tahun ini begitu fobia terhadap misalnya ada istilah-istilah yang ke kiri misalnya. Tapi kemudian dengan sejarah masa lalu, sejarah kelam terutama seperti itu artinya memang masyarakat Indonesia sendiri memang cenderung merasa khawatir seperti itu dan resah apabila memang ada hal-hal yang mengindikasikan ke arah komunisme. Betul, terutama tadi itu kalangan tua ya, terutama kalangan tua, karena mereka mengalami secara langsung. Mereka melihat misalnya ada keluarga mereka yang dulu menjadi korban pembantaian, mereka mengalami secara langsung bahkan, itulah yang menyebabkan mereka mengalami fobia. Nah, sehingga mereka kemudian memunculkan rasa khawatir, bahkan kadang-kadang mungkin bagi kalangan tertentu yang muda itu dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan, padahal sebenarnya tidak. Tapi apakah memang berlebihan kemudian kekhawatiran mengenai munculnya kembali komunisme di Indonesia dengan melihat kondisi sekarang, apakah mungkin paham seperti ini bisa tumbuh subur? Nah, kalau pertanyaan soal bisa tumbuh subur dan tidaknya itu relatif ya, karena komunisme sendiri kan sudah mengalami pergeseran, baik paradigmanya kemudian maupun prakteknya. Jadi kalau kita lihat praktek komunisme sekarang ini di berbagai negara yang sekarang menggunakan ideologi komunisme itu tidak seperti gagasan Marx dulu, tetapi gagasannya adalah gagasan yang disebut dengan komunisme. Nah, muncul kembalinya saya kira mungkin saja terjadi, tetapi penyikapannya ini yang perlu kita nilai ya. Penyikapannya menurut saya tidak tepat. Misalnya ideologi komunisme ini disikapi dengan misalnya perampasan buku, pembakaran buku dan lain sebagainya. Ini karena masih menggunakan paradigma lama. Tapi mungkin apakah itu merupakan cara dari aparat sendiri untuk memang mengantisipasi bahwa paham seperti ini jangan sampai kemudian menyebar dan kemudian tumbuh? Ya betul, tentu saja itu adalah cara untuk mengantisipasi tadi, tetapi tadi saya katakan bahwa ini cara yang tidak tepat. Ini adalah cara lama karena dalam mindset orang yang pengambil kebijakan dalam konteks itu untuk meredam gejolak komunisme itu adalah paradigma lama. Sekarang kan eranya sudah berubah. Sekarang eranya era digital. Misalnya ada buku banyak ya, ada banyak buku di perpustakaan, di rumah-rumah orang misalnya, kemudian diambil, dibakar, disita, dibakar. Kan tidak menyelesaikan masalah karena sekarang eranya era digital. Di laptop saya bisa saja itu ada file-file tentang buku-buku komunisme. Bagaimana cara menyitanya? Kalau file saya disita padahal saya masih punya file yang lain, saya masukkan di email saya misalnya, sewaktu-waktu bisa saya buka, kan tidak ada masalah. Artinya langkah antisipasi kemudian juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kemudian cara-caranya juga harus tepat. Oke. Pak Nasir, tadi Anda katakan sendiri mungkin ini memang ada indikasi bahwa komunisme sedang menggeliat di Indonesia. Ini artinya bisa kita lihat bahwa komunisme ini sedang menjadi ancaman bagi Indonesia atau sebetulnya ini hanya isu untuk menarik perhatian? Bisa dua-duanya. Isu menarik perhatian, ya menarik perhatian ini konteksnya adalah untuk mengalihkan isu. Karena begini, saya melihat ini tidak hanya terjadi pada dunia politik saja, tetapi ini juga terjadi pada dunia intelektual. Misalnya begini, misalnya orang, ini saya analogkan dengan orang naik kendaraan. Orang menghidupkan sens ke kiri, tetapi sebenarnya dia ke kanan. Nah, sebenarnya yang hidup di Indonesia ini, yang berkembang di Indonesia ini adalah liberalisme. Tetapi untuk membuat orang tidak perhatian kepada paradigma liberalisme, maka kemudian yang dimunculkan adalah komunisme. Nah, di samping itu memang ada gerakan tadi itu komunisme yang ingin hidup kembali. Nah, contoh lain adalah di dunia pendidikan. Misalnya kalau Mbak Rara pergi ke UI, nanti akan menemukan orang-orang yang sering disebut sebagai orang sosialis. Padahal sesungguhnya paradigma sangat liberalis. Nah, itu. Nah, ini adalah usaha-usaha untuk menghilangkan jejak, sehingga ideologi yang sesungguhnya itu tidak menjadi pusat perhatian masyarakat dan kemudian aman. Nah, ini yang menurut saya lebih berbahaya lagi. Nah, saya ingin mengatakan begini, sesungguhnya ideologi kanan maupun kiri, kanan ini adalah liberalisme, kiri adalah kalau menggunakan kategori-kategori yang digunakan oleh pemikir-pemikir barat, pemikir-pemikir Eropa ya, kanan adalah liberalisme, kiri adalah komunisme. Dua-duanya ini adalah ideologi yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Itulah sebabnya para pendiri negara kita, Pak Soekarno, Hatta, kemudian yang dari NU ada Kiai Wahid Hasyim, yang dari Muhammadiyah adalah Profesor Kahar Muzakir, ada
siapa namanya Ki Bagus Hadikusumo itu mengkonstruksi Indonesia merdeka sebagai nation state yang religius berdasarkan Pancasila. Padahal pada saat itu sudah ada paradigma lain termasuk paradigma komunisme itu. Oke. Artinya memang ada dua kemungkinan mengenai memang ini adalah ancaman ataupun ada balutan isu lain ya, seperti itu. Dua-duanya bisa terjadi. Oke. Tapi kita lihat kembali kepada komunisme itu sendiri. Kalau misalnya tadi dikatakan dilihat dari negara-negara yang memang dulunya menerapkan paham komunisme, kita lihat ada Rusia, Cina ataupun negara-negara Eropa Timur dan Kuba seperti itu. Ini kan memang sudah berubah bentukan dari paham komunismenya itu sendiri. Artinya paham komunisme sendiri bisa dikatakan sebagai sebuah paham yang gagal atau bagaimana sih? Ya, sebenarnya tidak hanya komunisme. Kalau dikatakan ada perubahan ya, yang berubah itu tidak hanya komunisme, liberalisme juga sama. Liberalisme misalnya dari yang tadinya sangat liberal, sangat pro kepada pasar, tidak memberikan peran kepada negara, bahkan di dalam teorinya kan mengatakan begini, negara yang terbaik atau pemerintahan yang terbaik adalah pemerintahan yang paling sedikit memerintah. Itu teorinya begitu. Tapi kan Amerika sekarang berubah. Dulu pernah kan Obama mau datang ke Indonesia kemudian nggak jadi, itu kan. Tapi ini karena lebih ke komunismenya seperti apa nih Pak Nasi? Nah, komunismenya sama. Itu dia juga sudah berubah. Dari yang tadinya sangat pro kepada negara, memberikan ruang yang sangat besar kepada negara, kemudian tidak lagi demikian. Artinya komunisme ini sudah tidak memiliki ataupun tidak memberikan pengaruh yang begitu besar lagi dalam skup internasional ataupun seharusnya dalam skup nasional juga seperti itu ya Pak Nasi? Tidak seperti dulu, tetapi tetap saja paradigma-paradigma yang digunakan oleh komunisme ini memang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Contoh ya, kita tidak pernah menemukan di satu negara pun yang menganut paham namanya komunisme itu, termasuk yang sudah berubah sangat drastis sekalipun, tidak ada satupun di antara negara itu yang cuma menganut satu partai. Misalnya, itu mau kita terapkan di Indonesia, sangat tidak cocok. Karena Indonesia ini sangat bineka, maka kita menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak mungkin kita menggunakan satu partai saja untuk Indonesia yang sangat plural ini. Bahkan kenapa ada reformasi dulu 98 itu kan karena Indonesia dibatasi cuma dengan 3 partai politik. Maka kemudian muncul reformasi dan muncullah partai-partai yang banyak ini untuk mengakomodasi keragaman multikultural yang ada di Indonesia, keragaman aspirasi politik yang ada di Indonesia, sehingga muncul banyak sekali partai politik. Nah, kalau kemudian dibatasi cuma satu partai, ya itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Pak Nasi, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Jurnal Pagi akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Nasi, ini sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa partai komunisme ataupun paham komunisme ini adalah organisasi dan paham terlarang di negara ini. Dengan melihat indikasi ataupun kecenderungan yang saat ini ada, apakah kemudian ini sudah bisa kita kategorikan sebagai ancaman yang membutuhkan antisipasi yang jauh lebih konkret ataupun lebih serius? Ya, saya kira itu harus diwaspadai. Dengan berbagai macam strategi ya, yang tadi bisa yang sebaliknya justru ya. Tapi yang namanya ideologi komunisme ini benar-benar harus kita waspadai karena sebagaimana sejarah mencatat komunisme ini pernah melakukan tindakan makar dan tindakan makar itu bagi sebuah negara itu adalah dosa terbesar, maka hukumannya juga hukuman terbesar kan. Nah, karena sudah melakukan tindakan makar ini maka kemudian muncullah larangan terhadap komunisme dan komunisme ya. Ini Presiden sendiri sudah mengatakan bahwa harus menindak tegas para penyebar paham komunisme seperti itu. Tapi kemudian tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Apakah kemudian pernyataan seperti ini sudah cukup clear ataupun sudah cukup jelas agar aparat melakukan tindakan tertentu atau perlu ada policy yang lebih jelas mengatur hal ini? Ya, saya kira statementnya sudah benar bahwa sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan TAP MPR ya kalian ya, yang paling mendasar adalah TAP MPR yang melarang komunisme ini. Nah, tetapi tadi saya katakan di awal, Mbak Rara, bahwa tindakan yang dilakukan oleh petugas ini ya, petugas negara kalau ini, yang dilakukan oleh petugas negara ini saya kira tidak tepat. Itu bisa, satu, tidak efektif, tidak efisien, dan melanggar HAM. Gitu. Kenapa? Kenapa tidak efisien? Ya tidak benar.
ini eranya adalah era digital, tidak efisien, ya buang-buang tenaga karena sudah buku diambil, kemudian ternyata masih ada kopinya di laptop saya misalnya. Kemudian melanggar HAM, buku saya beli dengan uang saya, kenapa kok diambil gitu? Nah inilah yang menurut saya Pak Presiden dan para penyelenggara negara yang lain yang punya concern di situ perlu membuat membuat aturan lain yang merupakan turunan dari instruksi tadi itu agar bisa lebih efektif, efisien, dan tidak melanggar HAM. Tapi instruksinya tadi udah benar tadi, jangan sampai melanggar HAM. Pak Nasi, kalau misalnya kita lihat dari kasus-kasus yang terjadi di Gerobokan ataupun di Jakarta dan Jombang, ini kan memang sifatnya lebih ke buku yang kemudian disita ataupun baju yang kemudian diambil. Ada juga aktivis kemudian yang ditangkap karena diduga menyebarkan paham ini. Nah, mengenai orang per orangnya, jika bukan berhubungan dengan buku, baju ataupun barang, ini untuk orang per orangnya, sebaiknya tindakannya seperti apa? Karena memang dari peraturan sendiri sudah diatur untuk kemudian yang melanggar kalau aturan ada itu kan jelas. pidana ya. Kalau kita diskusi di sini misalnya, itu kan tidak masalah. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan upaya untuk menyebarkan gagasan komunisme itu sebagai sebuah ideologi yang akan dipraktekkan di negara ini, itu yang kemudian dianggap sebagai melanggar undang-undang, dan itu sudah benar yang dilakukan oleh aparat. Kalau itu sudah tidak melanggar HAM lagi, karena memang aturan ada yang petugas atau petugas keamanan, aparat keamanan sudah diberikan kewenangan untuk melakukan itu. Ya, negara kan punya kewenangan untuk itu. Jadi tidak ada masalah. Dan memang itulah yang harus dilakukan. Kalau dalam konteks orang yang misalnya memakai gambar palu arit, kemudian menyebar-nyebarkan gagasan itu, ya itu nggak boleh. Nah itu yang harus tindak tegas, dan aparat justru memang harus bertindak tegas menggunakan hukum yang ada untuk untuk mencegah ini, untuk meredam langkah-langkah untuk mempromosikan kembali, untuk mengimplementasikan gagasan komunisme di Indonesia. Secara ideologi sudah jelas kemudian ini bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan juga Pancasila seperti itu. Kalau dilihat dari kondisi Indonesia, dari sosialnya, segi ekonominya sendiri, politiknya, kenapa kemudian sampai ada celah laten komunisme ataupun paham komunisme ini sampai bisa menggeliat, Pak Nasi? Ya kalau yang namanya ideologi ini kan sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang cocok ya, sesuatu yang dianggap cocok untuk kehidupan masyarakat. Dan yang namanya ini saya masuk kategorinya keyakinan, namanya ideologi ya. Ideologi itu adalah sebuah ide yang kemudian disakralkan, dijunjung tinggi, dan kemudian diperjuangkan. Nah, kalau kita melihat ideologi di Indonesia ini kan ada macam-macam ya, tiga besar lah ya, nasionalisme, Islam, dan komunisme. Sama, orang Islam juga ingin memperjuangkan sebagian ya, yang menganggap bahwa ini adalah cara yang paling ideal. Nah, orang-orang yang menganggap bahwa dengan mempertimbangkan konfrontasi di masa lalu yang kemudian memang menimbulkan sejarah kelam, ini ya, yang namanya orang ingin berjuang kan begitu. Orang berjuang tidak peduli berkonfrontasi dengan siapapun. Bahkan kalau orang berjuang dia yakin betul, bahkan dia rela mati kok untuk melakukan itu gitu. Ada juga kan orang yang ingin berjuang, ingin mewujudkan idenya kemudian membunuh orang kan juga ada. Nah, gitu kira-kira. Jadi ini karena ide yang sudah disakralkan, maka kemudian diperjuangkan dengan apapun yang terjadi, dengan segala resikonya. Perjuang ya begitu. Biasanya tapi untuk paham seperti ini, apakah dia akan menyasar generasi muda yang kemudian mungkin sudah lama tidak ada relasinya dengan masa lalu seperti itu, atau bagaimana sih Pak Nasi? Ya, kalau sekarang satu ya, kalau generasi tua kan mereka yang hidup sekarang ini adalah orang-orang di masa lalu yang justru orang-orang yang PKI kan sudah dihabisi lah kira-kira. Pada zaman Orde Baru kan sudah mendapatkan perlakuan yang dipinggirkan lah mereka ya. Kemudian yang ada sekarang ini adalah generasi yang menurut saya, ini berdasarkan pemahaman saya ya, pengamatan saya mendidik di kampus, kemudian saya bikin lembaga-lembaga perkaderan. Itu saya lihat anak-anak muda kita ini tidak mengerti dengan baik tentang ideologi bangsa kita. Nah, sehingga mereka ini mudah dimasuki oleh ideologi apapun. Mau dimasuki liberalisme masuk, dimasuki komunisme juga masuk. Artinya sebagai bentuk antisipasi, selain kemudian tadi ada antisipasi dari aparat, ini juga seharusnya pemerintah kemudian mencoba kembali membuka diskusi tentang apa ideologi bangsa Justru kita. Itu yang saya maksudkan. Saya tertarik diskusi pagi ini karena
mestinya yang dilakukan oleh aparat kita, penegak hukum kita adalah melakukan upaya-upaya lain selain yang tadi itu, yang melakukan tindakan secara langsung tadi dengan menangkap orang. Nah, bagaimana caranya agar anak-anak muda kita yang tidak mengerti tentang ideologi negara kita, kemudian jadi mengerti, sehingga jadi tahu bahwa komunisme, liberalisme itu tidak sesuai dengan ideologi negara kita. Bahwa realitas kebinekaan kita itu tidak realistis untuk, atau sebaliknya, paham komunisme dengan ide partai tunggal tadi itu tidak realistis dengan kehidupan bangsa Indonesia yang sangat bineka gitu. Nah, karena itu ya menurut saya sejak awal itu harus ada pendidikan tentang Pancasila, tapi tentu saja tidak seperti pada zaman Orde Baru. Nah, artinya tidak ada penataran P4 seperti itu atau bagaimana? Iya, sekarang kan tidak ada ya. Sekarang banyak orang mengakui bahwa sesungguhnya aktivitas-aktivitas seperti penataran P4 itu penting untuk tidak justru kembali ke Orde Baru ya? Itu tidak, dilihat dari esensinya seperti apa pentingnya. Jangan melihat Orde Barunya saya kira. Jadi kalau Orde Baru itu kan secara umum dianggap jelek. Nah, tapi sekarang juga ada banyak orang yang menganggap bahwa wah ternyata itu banyak yang bagus juga gitu. Tapi ada memang banyak hal di dalam Orde Baru itu yang bagus. Di antaranya tadi itu upaya untuk menginternalisasikan ideologi negara bangsa kita. Jadi anak-anak muda kita ini perlu mengetahui bahwa sesungguhnya para pendiri negara kita, Pak Soekarno, Pak Hatta, tadi itu Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, itu kemudian mengambil Indonesia ini, mengkonstruksi negara Indonesia merdeka ini sebagai nation state yang religius. Itu berdasarkan pertimbangan yang sangat panjang, membandingkan ideologi di barat, di timur, sehingga kemudian mengatakan bahwa Indonesia ini bukan negara-negara barat. Negara Indonesia juga bukan negara timur itu, gitu. Sehingga kemudian diaplikasikan secara nyata dengan bentuk gerakan non-blok misalnya. Nah, itu karena apa? Karena Indonesia tidak mau masuk dalam pertentangan antara timur dan barat yang memang juga sekaligus tidak relevan dengan realitas kebinekaan di Indonesia ini. Artinya tapi pemahaman-pemahaman seperti ini nampaknya masih sekarang mulai memudar dan orang mulai melupakan seperti itu. Sehingga ideologi-ideologi yang tidak realistis dengan kondisi Indonesia menjadi lebih mudah masuk seperti itu, Pak Nasih. Ya karena sekarang kan eranya berbeda ya, eranya sekarang sangat terbuka. Apalagi dengan, digitalisasi tadi dikatakan. Dengan ada internet, dengan media yang sangat terbuka, dengan tidak adanya karakter, maka dulu yang dibangun oleh Pak Karno itu kan namanya character building kan, pembangunan karakter. Karakter manusia Indonesia itu bagaimana? Indonesia itu misalnya ya, Indonesia itu kebangsaannya itu kebangsaan yang religius. Tadi saya sebut nation state yang religius. Sebenarnya ini adalah pergeseran dari paradigma negara-negara Eropa yang menggunakan paradigma nasionalisme. Nasionalisme barat itu sekuler. Maka Indonesia tidak mau dikatakan sebagai negara yang sekuler karena faktanya agama dijadikan sebagai landasan moral dan etika dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Maka yang cocok adalah nation state yang religius, dasarnya Pancasila. Gitu. Karena Indonesia ini sangat beragam, maka tidak cocok dengan PKI, ya, dengan apa? Dengan komunisme. Yang tadi itu salah satu doktrinnya adalah menggunakan partai tunggal misalnya. Yang sampai sekarang masih ada. Artinya semua sudah dipersiapkan dan digodok sesuai dengan kondisi di Indonesia saat ini seperti itu. Jadi para pendiri bangsa itu dengan segala keikhlasannya, dengan segala pengalamannya, mereka juga pernah kuliah di barat, pernah sekolah di barat, pernah dibuang kemana-mana mereka itu. Sehingga bisa membandingkan, oh negara ini tidak cocok, ini tidak cocok. Oh Indonesia ini sangat unik, tidak ada negara yang seunik Indonesia. Gitu. Baik, Pak Nasih, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan terus membahas mengenai bagaimana caranya meredam dari komunisme itu sendiri, tapi kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Nasih, kita tadi sudah membahas ya bagaimana sebetulnya paham yang paling cocok untuk di Indonesia adalah national state religius seperti itu, tidak ke timur, tidak ke barat, memang ada gerakannya non-blok di Indonesia seperti itu. Tapi kita kembali ke ancaman adanya paham komunisme. Apakah mungkin saat ini komunisme tidak hanya kemudian menyusup di kalangan bawah ataupun grassroots, tapi mungkin apakah sudah mulai menggeliat juga di tatar
Misalnya kita katakan pemerintahan ataupun perwakilan rakyat seperti itu. Kalau di sana sudah pernah muncul ya, misalnya di DPR dulu pernah ada anggota DPR yang menulis buku Aku Bangga Anak PKI misalnya, kan ada. Nah tapi kan itu sudah bisa dianggap sebagai sebuah gerakan yang masif, saya kira belum ya. Tetapi juga apa namanya, karena belum kuat ya, kalau belum kuat ya saya kira tidak ditunjukkan dulu. Ini kan namanya strategi kan. Strategi kalau belum kuat ya jangan tampil dulu gitu. Nah di samping memang kekuatan utama komunisme adalah rakyat. Jadi di mana-mana itu kan yang digunakan sebagai kekuatan adalah rakyatnya. Karena doktrinnya adalah revolusi itu bisa terjadi apabila ada kontradiksi antara rakyat dengan penguasa, yang penguasa ini dikuasai oleh kelas kapital. Atau revolusi ini terjadi antara kelas rakyat tadi, proletar ya, dengan kaum kapitalis. Kapitalis tadi ya tadi itu yang menguasai penguasa juga pada akhirnya. Nah, maka yang muncul ini di rakyat. Di samping mereka merupakan basis utama, yang kedua, rakyat ini adalah orang yang kadang-kadang itu karena kebanggaannya yang sangat tinggi, kemudian tidak bisa menyembunyikan. Karena mereka nggak pakai strategi. Mereka punya fanatisme yang tinggi, maka kemudian ditunjukkan. Nah, mungkin di luar skenarionya, mestinya jangan muncul dulu, tapi mereka sudah keburu muncul misalnya. Itu kan bisa saja terjadi. Artinya memang metode penyusupan ini bisa kemana-mana, bisa segala aspek kemudian bisa dimasuki, tapi terutama adalah rakyat. Rakyat. Dengan melihat ancaman penyusupan seperti ini, yang artinya di segala lapisan, baik kemudian rakyat, ataupun mungkin di pemerintahan, ataupun di jajaran aspek lainnya, ini bagaimana kemudian caranya meredam gejolak paham ini? Ya, kalau sudah jadi gejolak, sudah muncul ya tadi itu, aparatnya harus bertindak tegas gitu, agar ini tidak membesar. Tetapi yang paling penting menurut saya, dalam konteks sekarang ini, setelah Orde Baru jatuh selama berapa nih, 18 tahun, dan saya melihat tidak ada upaya yang serius dari negara dalam konteks ini ya, untuk tadi itu, untuk memperkenalkan ideologi negara bangsa kita yang religius tadi itu kepada anak-anak ya, terutama anak-anak sekolah. Sekarang tanya aja, anak-anak sekolah itu hafal Pancasila apa enggak misalnya, hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya atau tidak misalnya. Artinya membangkitkan nasionalisme kembali itu juga menjadi salah satu cara yang efektif untuk meredam komunisme. Ya justru itu ya, justru itulah yang harus diinternalisasikan, dan mereka harus paham betul bahwa ideologi negara bangsa yang religius berdasarkan Pancasila ini sesuatu yang unik. Bahkan kalau tadi sempat saya bicarakan sebelum acara ini, mestinya kita ini memiliki keyakinan sampai pada seperti Pak Karno. Pak Karno itu dulu sudah memiliki keyakinan bahwa ideologi Pancasila ini itu cocok untuk negara-negara yang lain. Gitu. Karena apa? Karena tidak ada satu negara pun yang nanti tidak mengalami Indonesianisasi dengan adanya keterbukaan. Dengan adanya kepentingan-kepentingan yang lain, orang kemudian pergi ke Amerika, orang pergi ke Eropa, yang tadinya mereka sangat homogen, rasnya kulit putih saja. Bahkan sekarang Amerika sudah menunjukkan, dulu orang kulit hitam atau orang kulit berwarna saja tidak diakui sebagai bangsa Amerika. Tapi sekarang Obama sudah menjadi presiden Amerika, artinya sudah mengalami Indonesianisasi nih, gitu. Jadi ideologi kebangsaan Eropa, Amerika sebenarnya sudah nggak relevan sekarang, justru malah gitu, karena sudah terjadi perubahan tadi itu. Kalau Indonesia ini dari dulu sampai sekarang ini masih sama. Karena apa? Kita lihat misalnya bangsa ini, bangsa loh, bangsa Papua, bangsa Maluku, bangsa Manado, bangsa Melayu, bangsa Jawa misalnya, itu kan bangsa semua sebenarnya, berbeda. Tapi kenapa kok bisa mengaku sebagai bangsa Indonesia? Nah itu loh yang perlu dijelaskan kepada anak-anak kita, sehingga memahami betul ideologi negara bangsa yang religius. Sekali ini saya sebut terus itu karena apa? Karena ini memang berbeda. Nah, sehingga kita tidak merasa tertarik, tidak merasa kaget, tidak merasa kagum dengan ideologi yang ada di negara-negara. Artinya pemahaman yang matang seperti ini harus ditanamkan sejak dini, ditanamkan juga betul-betul agar mereka paham mengenai apa sebetulnya Indonesia, Pancasila, seperti itu ya. Iya, agar mereka paham betul, dan kemudian tidak hanya paham, mereka bahkan membanggakan dan kemudian memperjuangkan agar ideologi itu bisa
diimplementasikan dengan konsisten oleh para penyelenggara negara kita. Nah ini, implementasi mengenai ideologi yang sebetulnya sudah sangat baik Pancasila ini juga kemudian kita lihat memang belakangan juga mulai pudar seperti itu. Itu kemudian juga yang berbahaya dan membuat ada ideologi-ideologi itu yang masuk. disebabkan oleh hal yang lain, tadi itu pendidikan misalnya, kemudian bagaimana rekrutmen politik misalnya. Rekrutmen politik pasca reformasi ini kan juga bisa dikatakan asal-asalan juga. Jadi orang-orang yang belum tentu memiliki kapasitas, kapabilitas, kompetensi, itu bisa saja masuk gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini kan tidak peduli terhadap ideologi negara kita. Padahal mereka adalah penyelenggara negara. Padahal mereka penyelenggara perannya negara. Vital sekali. Iya. Nah, mereka tidak sadar. Maka tadi di awal saya katakan, bisa saja mereka mengatakan, atau tadi itu ibarat motornya, mereka motor atau mobilnya ya, sense-nya ke kiri, mengatakan ideologi saya ini, tapi sebenarnya gerakannya ke kanan karena mereka nggak ngerti tentang paradigma ideologi itu yang sangat berpengaruh terhadap arah perkembangan sebuah negara. Tapi apabila memang tidak ada tindakan antisipasi yang kemudian cepat dilakukan, tidak hanya dari penindakan oleh aparat penegak hukum, itu memang sudah ada koridornya, ini akan seperti apa? Apakah kemudian akan menjadi pincang ketika aparat penegak hukum menegakkan hukum dengan peraturan dan perundang-undangan yang sudah jelas, sementara di sisi lain tadi dikatakan mengenai pemahaman ideologi tidak bareng diikuti seperti itu? Ya lama-lama kalau ibarat orang bekerja itu dia akan kecapean sendiri karena akan semakin banyak orang yang terpengaruh oleh ideologi-ideologi lain gitu. Karena anak-anak muda tadi itu tidak memahami ideologi bangsanya sendiri. Ini mengaca pada diri saya sendiri ya misalnya. Saya memahami tadi itu nation state yang religius tadi itu kan setelah belajar agak lama lah kira-kira. Melakukan penelitian secara mendalam. Nah mestinya ini yang kemudian difasilitasi oleh negara ya. Agar semua warga negara Indonesia, terutama yang masih kecil-kecil itu, nah terbangun paradigmanya bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara unik dengan konstruksi yang unik, didasarkan pada landasan ideologis yang unik, yang diambil dari mana? Dari paradigma masyarakat Indonesia yang pada saat itu diteliti oleh para pendiri bangsa. Misalnya, kenapa kok ketuhanan yang Maha Esa? Karena pada saat itu Pak Karno, Pak Yamin itu melihat, oh orang Indonesia itu percaya ya pada Tuhan. Oh ada yang percaya, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah, oh intinya ketuhanan. Jadi kalau yang tidak ketuhanan itu bukan karakter Indonesia. Nah, dan seterusnya sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada nilai-nilai yang sangat khusus dan sangat unik memang di setiap sila. Dan itu menjadi karakter atau kepribadian bangsa Indonesia. Oke, kita harapkan ini pemahaman mengenai bagaimana sebetulnya keunikan dari ideologi Pancasila ini memang kalau betul-betul itu mapan, tertanam pada semuanya, kita nggak perlu khawatir ada ideologi lain yang menyusup ke ke anak-anak kita, ya masyarakat kita, karena sudah kuat. Artinya kita mari sama-sama bangun NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 seperti yang itu konsisten. Ya. Yang konsisten. Oke, baik Pak Nasir, terima kasih telah bergabung sama kami dan berbincang dalam Jurnal Pagi. Selamat pagi Pak.